Yo, jumpa lagi dengan saya Ajun. Kali ini kita akan sharing ya di dunia terapi ya, atau yang biasa juga di dunia medis. Namanya adalah sindrom grow effect. Sindrom grow effect. Maksudnya apa? Maksudnya sama seperti Anda menanam benih ya, menanam benih apapun gitu ya, benih tanaman seolah-olah nggak numbuh, padahal ketika Anda terus beri pupuk dan sebagainya, nanti alam semesta yang akan mengatur benih itu untuk tumbuh, dan ketika sudah saatnya itu akan tumbuh. Sama seperti di dunia terapi, di dunia psikiatri, di dunia kedokteran ya, itu juga sama. Maksudnya apa? Wah, saya sudah ke dokter A, B, C, D, E nggak sembuh-sembuh, ternyata ke dokter ini sembuh. Saya sudah ke psikiater ini nggak sembuh, ternyata di sini sembuh. Saya sudah minum ini nggak sembuh, ternyata ini sembuh, dan sebagainya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Sebenarnya dalam proses hipnoterapi itu ada namanya, khususnya kita sebagai manusia itu ada namanya sebuah proses. Walaupun instan, misalnya ada yang menawarkan janji surga adalah wah ini instan dan segala macam. Instan adalah proses yang diperpendek. Anda harus paham itu. Instan bukan berarti tidak ada prosesnya. Sama seperti mie instan, ada prosesnya, cuma diperpendek. Yang biasa masak mie yang normal itu bisa sampai setengah jam, ini bisa di dalam waktu hitungan menit ya. Jadi instan itu adalah proses yang diperpendek. Sebenarnya dalam hipnoterapi ya, khususnya dia menangani sebuah manusia seperti Anda, seperti kita. Ya, ada proses perubahan, ada proses kesembuhan yang secara bertahap. Nah, adapun kalau ada orang-orang yang wah dia di hipnoterapi langsung loh to the point dan segala macam, itu disclaimer. Disclaimer itu artinya pengecualian, karena berbagai manusia itu pengalamannya berbeda. Berbagai manusia pemrograman dirinya, pemrograman batinnya, bawah sadarnya itu berbeda. Jadi ada yang hitungan menit, ada yang hitungan detik dia sudah hipnoterapi langsung wow, ada yang hitungan hari, ada yang hitungan bulan dan sebagainya. Karena ini adalah proses sebenarnya. Contoh misalnya, ini 5 orang ya, misalnya, wah saya sudah ke terapis ini baru sembuh nih ya gitu. Padahal yang sebelum ke jempol ini sebenarnya dari hipnoterapi yang pertama ini sebenarnya sudah ada perubahan. Cuman terlihatnya pada saat yang kelima. Contoh misalnya, wah ini berubah dikit, berubah dikit, berubah dikit, berubah dikit. Nah ini perubahannya besar, dan kebetulan pas ya kan ketemu layanan hipnoterapinya atau terapisnya, wah yang ini sakti banget dan gini-gini. Sebenarnya di sini di proses ini tuh sudah ada perubahan gitu loh. Ya kan, itu makanya disebut namanya grow effect ya kan, sindrom grow effect. Jadi seolah-olah pengen cepat dan sebagainya, padahal itu sudah numbuh, sudah ada perubahan menjadi kesembuhan di situ ya. Nah, terus bagaimana, apakah saya harus lanjut kepada layanan hipnoterapi itu atau difokuskan? Nah, yang harus Anda tanyakan ke dalam diri Anda sendiri. Ketika ada perubahan walaupun sedikit, Anda fokuskan pada hipnoterapi tersebut, pada terapisnya tersebut gitu loh. Kalaupun Anda pengen mencoba yang lain, misalnya, saya pengen nyoba layanan hipnoterapi lain, ya silakan. Saya pengen nyoba terapis lain, silakan. Karena itu memang hak Anda. Ya, memang kemauan Anda untuk mencari yang lebih efektif. Tapi sama aja ketika Anda misalnya yang jempol nih, wah mantep nih yang si jempol nih, mantep nih. Sebenarnya dari 4 proses ini itu sudah ada proses perubahannya di situ. Ya kan? Nah, terus ada yang bilang, saya tuh udah coba berbagai. Waduh, sudah coba berbagai terapis, berbagai apa segala macam. Itu tidak ada yang efektif, nothing work gitu loh. Semua manusia itu sudah kodratnya untuk memilih, untuk melakukan mencari alternatif, mencari jalan keluar yang paling pendek, ya kan, paling mudah, paling ringan, tapi efeknya besar. Itu sudah sangat lumrah sekali karena dari psikologis manusia seperti itu. Tetapi kalau Anda terus lompat ke satu terapi ke terapi yang lain, Anda nanti akan bingung gitu. Oh, saya mau jalanin program yang mana? Saya mau melakukan yang mana? Saya mau kesembuhan yang mana? Karena bingung, banyak referensinya. Jadi kalau memang ada perubahan, fokuskan. Tetapi kalau memang Anda pilih yang lain, pilihlah sesuai dengan apa masalah Anda, dengan layanannya, dengan terapisnya dan sebagainya. Anda saksikan saja video saya sebelumnya ya. Pasti Anda paham nanti dengan memilih layanan hipnoterapi yang tepat di situ. Oke. Ada yang bilang, saya nggak sembuh tuh ketika saya hipnoterapi 1 kali, tapi itu udah 6 bulan yang lalu, udah 3 bulan yang lalu, udah setahun yang lalu, udah 5 tahun yang lalu, udah 3 tahun yang lalu. Ternyata sembuh sendiri tuh, ya kan? Ya itulah yang disebut namanya sindrom grow effect. Sebenarnya penyembuhan ya, perubahan itu sudah ada semenjak dari
proses hipnoterapi pertama, tapi proses itu membutuhkan panjang sekali. Ada nggak sih yang benar-benar sembuh sendiri setelah hipnoterapi? Ada, tetapi itu presentasinya sangat sedikit sekali. Yang keduanya ada hidayah lah, ada kejadian-kejadian tertentu yang merubah jeder, ya kan, merubah dirinya itu benar-benar dia langsung berubah total dan sebagainya, ada gitu loh. Tetapi itu memang efek dari pola hipnoterapi awal. Kenapa? Karena pada saat hipnoterapi itu akan ada proses untuk pemrogramannya dirubah, dibersihkan, dan dikunci menjadi pemrograman baru. Sehingga perubahan yang terlihat, misalkan dulu yang tadinya begini-begini terus jadi diam gitu, itu butuh waktu misalnya 6 bulan katakanlah, atau 4 bulan dan sebagainya. Ada perubahannya di situ karena sudah programnya itu ditanamkan di pikiran bawah sadarnya, di batinnya, itu sudah ada dari pola hipnoterapi awal. Tetapi Anda melihat, wah gue sembuh sendiri dan sebagainya, oh ya udah gitu. Karena padahal itu prosesnya sudah bertahap. Ya sama seperti kayak tadi anak nanam benih itu gitu loh. Ya kan Anda nanam benih, wah gini-gini, wah tumbuh tuh begini-begini, ya benar tumbuh. Karena memang disitulah ada perubahan. Tetapi kalau Anda tidak mengikuti hipnoterapi terus bilang sembuh sendiri, ada. Tapi pasti ada triggernya, pasti ada pemicunya. Misalnya dia ikut keagamaan, ya retreat atau pesantren atau apa dan segala macam, dia bertobat dan segala macam. Pasti ada triggernya gitu loh, ada pemicunya untuk dia melakukan perubahan. Begitu juga dengan hipnoterapi. Ketika Anda mengikuti hipnoterapi, kok lama kayak begini, jangan usah dipikirin lamanya, tapi praktekkan terus, berubah terus gitu loh. Makanya nanti Anda lihat video-video saya sebelumnya, pastikan kenapa Anda memahami jelas hipnoterapi itu seperti apa, perubahan manusia itu seperti apa. Karena manusia ini untuk dirinya ini tidak ada panduannya, tidak ada buku panduan, tidak ada manual book. Seperti kita buka HP ada manual book, on off-nya begini, cara pakai lighting begini, cara pakai headset begini. Ya, kalau kitab suci itu adalah panduan arah jalannya, bukan panduan kita menggunakan pikiran kita, menggunakan batin kita itu seperti apa, cara ngomongnya seperti apa, cara berpikir seperti apa, bukan. Makanya inilah tercipta namanya hipnoterapi ini untuk mengorganisir, ya sama kayak program komputer itu ada teknisi komputer itu menginstal software baru, menghapus virus-virusnya, ya kan, dan sebagainya, mengganti dengan pemrograman yang lebih baru untuk lebih berdaya, ada perubahan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu banyak jawaban saya jawab dengan video namanya sindrom grow effect. Ya kan, saya pindah-pindah ke si anu baru sembuh, saya ternyata sembuh sendiri, ternyata begini sendiri, ternyata lama, ternyata bisa, oh begini, saya lompat-lompat, udah ini nggak ada yang berhasil dan sebagainya. Inilah saya jawab dengan video. Jadi biar Anda lebih memahaminya, Anda coba tonton video dari awal, ya seri-serinya dari awal, biar Anda paham secara keseluruhan dan mengerti dan menjalani hipnoterapi ini untuk ada perubahan diri, perubahan hidup, serta merubah diri Anda menjadi lebih baik lagi. Oke? Saya sumpahin Anda sehat walafiat, panjang usia, kelimpahan, kebarokahan, keberuntungan selalu menyertai Anda di dunia maupun akhirat. Salam gila dari saya. I love you.